Nah, ini cerdasnya Rasul. Modelnya apa? Kepercayaan. Nah, sama ya, kalau apalagi yang mengkaji tentang ekonomi dan riba, kita lihat bagaimana orang cari model itu gampang, asal layak dipercaya. Rasul didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tadi, dari kesalahan-kesalahan tadi. Maka yang menarik di usia berikutnya, ketika yatim tadi kita sudah bahas yatimnya, usia 12 tahun itu Rasulullah itu harus mengikuti pamannya untuk mengenal dunia luar. Kalau kita mau mendesain anak kita jadi pemimpin bumi ya, bukan pemimpin level sini, maka harus banyak berinteraksi dengan dunia luar. Nah, interaksi. Kalau kita pengen mengenal dunia, maka interaksi dengan dunia luar. Kalau enggak, dengan apa? Membaca. Kalau Anda pengen mengenal dunia, maka bacalah. Kalau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Konsepnya gitu. Kalau anak kita mau ditanya, kamu pengen dikenal apa mengenal? Kalau pengen dikenal dunia, ya maka suruh menulis. Kalau pengen mengenal dunia, maka harus sering membaca. Kalau nggak suka baca, nggak suka nulis, ya jadi wong normal kayak gitu. Normal, umum. Lahir dari orang biasa, hidup biasa-biasa saja, mati juga biasa saja. Ya nggak ada yang istimewa lah, biasa saja. Wong normal pada umumnya. Kalau jadi guru ya nggak dikenal itu. Ya muridnya nggak dikenal, murid yang biasa-biasa kan nggak dikenal, nggak ditulis juga di sejarah, nggak ada. Ya, itu fase usia 12 tahun. Ya, 12 tahun itu kemudian ini hanya mengenal dunia saja. Ingat, desain anak-anak muslim itu harusnya adalah apa? Pemimpin bumi. Ingat, bukan pemimpin RT. bukan itu. Bukan level pemimpin lokal, bukan ya. Ya. Berarti kan Rasul desainnya begitu Rasul. Ya. Pemimpin bumi. Dikenalkan, coba bayangkan dari Mekah ke Syam. Itu bukan waktu yang pendek. Muhammad kecil di Dar Syam ya. Daerah apa? Suriah, Palestina, itu bumi Syam. Jadi di sana perjalanannya jauh ya. Dan itu tidak sederhana. Nah, maka ada surat yang menunjukkan bagaimana karakteristik orang-orang Quraisy ya. Keluarga besar Rasul itu adalah surat Al-Quraisy. Tentang apa? Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i. Rihlahnya mereka itu berdagang, melakukan perjalanan dalam rangka perdagangan. Maka kalau keturunan Quraisy ya, Arab Quraisy itu orang pantas kecuali jadi pedagang. Yang non Arab kok jadi penyanyi, katanya orang jadi. Ya, siapapun orang Arab kalau dia urutannya Quraisy ya, biasanya orang bakalan jadi. Cocoknya dodolan apa yang orang Arab? Minyak. Ya, kalau di Pemalang itu orang Arab itu jualannya kayu, mebler. Tapi kalau jadi penyanyi artis biasanya orang jadi. Nah, orang Arab. India, Pak. Nah, India. Ya. Rasulullah kemudian di fase berikutnya dagang beneran itu usia 20 tahun. Baru dagang beneran dengan model dari Khadijah. Nah, ini cerdasnya Rasul. Modelnya apa? Kepercayaan. Nah, sama ya, kalau apalagi yang mengkaji tentang ekonomi dan riba, kita lihat bagaimana orang cari model itu gampang, asal layak dipercaya. Layak dipercaya. Anda layak dipercaya, maka Anda akan punya kasih modal orang, titipi uang orang, Anda layak dipercaya. Kalau tidak, jangankan titipi utang, orang bakalan dikasih, karena tidak bisa aman. Ya. Jadi itu ya, saudara sekalian. Yang selanjutnya ada episode waktu kecil, waktu di bawah asuhan kakeknya, saya pernah menyampaikan bagaimana kakeknya itu mengistimewakan Rasul, mengistimewakan Muhammad kecil. Nah, ini penting bagi orang tua. Kalau pengen membuat anak kita istimewa, maka diistimewakan. Tapi proporsinya harus tahu. Tadi saya di awal menyampaikan
yang disebut kasih sayang itu jangan sampai kita sayang. Allah itu memberikan saking sayangnya pada kita, kita dikasih beban. Benar enggak? Sholat beban apa bukan? Aslinya sholat ya tetap beban. Mau ngomong tidak beban ya percaya. Sampai orang-orang kafir itu kan ngomongnya gini, penak gonku, ya ibadahnya mau seminggu bisa. Ada orang murtad dari Islam ngomongnya begitu. Sekarang saya sudah lega. Tadinya sehari harus ping 5, sekarang seminggu sepisan. Itu orang Islam itu murtad kayak gitu ya. Jadi menganggap itu beban. Puasa beban dah, puasa beban. Makanya coba perhatikan ayat puasa. Ya. Al-Baqarah ya. Makanya kutiba alaikumusiyam. Tapi untung di awalnya itu dikasih pembatas, orang-orang yang mampu menahan beban ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang bisa beban itu kalau pakai iman ya. Jadi semua beban itu akan bisa dilakukan hanya kalau punya iman. Maka episode awal-awal di dalam dakwahnya Rasul itu adalah episode tentang keimanan. Hampir semua ya, perhatikan coba. Hampir semua tentang episode keimanan. Makanya kalau hari ini terjadi generasi Z yang pernah saya sampaikan kemarin, bagaimana menganggap orang tua itu adalah beban ya. Sementara anaknya juga beban, dia sementara posisinya di tengah-tengah, sehingga dia mendeklarasikan sebagai generasi hamburger ya, yang ditekan dari atas dan ditekan dari bawah, akhirnya dia kekejar di tengah-tengah. Merasanya begitu. Karena apa ya, dia menganggap dia membantu orang tuanya ngopeni paling sekedar ngeimangan karena dia orang tuanya ikut dia, sementara orang tuanya sudah tidak bekerja, dia anggap itu sebagai beban. Banyak dah hari ini anak-anak yang menganggap orang tuanya beban? Banyak. Karena apa? Tontonannya sudah begitu. Dan sudah dilegitimasi seolah-olah generasi Z bebannya akan cuman mikirin orang tua, orang mikirin sedulur, mikirin anak. Sebetulnya sudah dipikir dikerja hewe ya.